Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam suatu legenda, yaitu yang dikenal di masa dulu sampai sekarang ini, yaitu Haji Batu. Haji Batu adalah suatu tokoh yang ditokohkan di tengah masyarakat Desa Kutu dan lainnya, di mana Haji Batu itu dengan cerita yang sangat memilukan. Haji Batu, nama kecil Haji Batu itu adalah Gafar. Nama ayah Haji Batu itu Zulkifli dan nama ibunya Khalifah. Dia satu-satunya anak dari keluarga itu. Tapi dia taat, patuh, rajin, penolong. Dari umurnya yang sekitar lebih kurang 14-15 tahun, pada saat itulah turun hujan. Si Haji Batu ini nama aslinya Gafar. Gafar ini melihat hujan turun, tengah menggembala kerbaunya lalu diambil kerbaunya, dipasang pajaknya. Dengan pemasangan pajak itu, dia mencoba untuk membajak sawah yang ada di sekitar rumahnya yang bertempat di desa Bekatongka, sekitar 150 meter di sebelah tenggara makamnya sekarang yang disebut dengan makam. Nah, pada saat itu ketika dia membajak, lalu kerbaunya ini melewati pematang, bajaknya masuk ke pematang, lalu patah. Ketika patah bajaknya ini, dia terperanjat, takut sama orang tua dan lain sebagainya. Lalu orang yang mengetahui itu memberitahukan kepada bapaknya bahwa bajaknya Gafar patah. Segeralah turun bapaknya, bawa barang dan lain sebagainya untuk membantu anaknya ini. Tetapi kita tidak tahu mengapa Gafar juga tidak tahu. Tiba-tiba ketika dilihat isi parang daripada begitu, parang itu kan dibawa begini oleh Gafar, oleh ayahnya Gafar, tertati-tati di atas pematang itu untuk membantu anaknya. Lalu Gafar takut, tidak ambil pikir panjang, lari dari sawahnya itu, lari menuju utara. Ke utara ada daerah lokasi namanya Pulit, terus dari Pulit terus ke Batu Gusung namanya suatu lokasi, dari Batu Gusung terus ke Orang Baru satu lokasi, dari Orang Baru ke Buen Lemin satu lokasi, dari Buen Lemin terus masuk ke Gempar itu sekarang sudah ada perkebunan jeruk di sana. Terus dia ke laut menuju ke Tanjung Menangis. Di Tanjung Menangis lah itu dia menceburkan diri. Pada saat itu sudah malam. Ayah Gafar ini gelisah. Dipanggil terus Gafar ini, tapi tidak mau berhenti. Karena satu-satu anaknya itu, dia memutuskan bahwa Gafar telah menceburkan diri ke laut dan dia mati tenggelam. Itu dibanting ombak dan lain sebagainya. Siapa yang akan mengira? Tidak pernah satupun orang yang mengira. Ketika dia kembali ke desanya Bekatongka, diberitahukanlah pada semua orang bahwa Gafar, putranya itu telah meninggal dunia, menceburkan dirinya ke laut. Semua orang berasungkawa se-desa itu. Nah, lalu setelah sudah berzikir tahlilan di rumahnya itu menuju hari lain sebagainya, tiba-tiba datanglah dari Kecamatan Empang seorang tokoh yang ada di sana, yang kebetulan pada saat itu juga berada di Kota Mekah, datang ke Bekatongka setelah puluhan tahun berselang, memberitahukan kepada orang-orang yang ada di desa Bekatongka itu, karena bapak ibunya telah meninggal dunia, bahwa ada seorang yang bernama Gafar akan pulang ke desa ini. Mungkin tahun ini, mungkin tahun besok, tapi dia memberikan salam lewat saya, salam kepada orang di desa bahwa saya akan pulang, gitu katanya. Nah, pulanglah kamu. Jadi orang pada heran semua, betul dah orang mati hidup kembali, betul dah. Akhirnya Gafar pulang benar. Sampailah dia di rumahnya.
Tapi rumahnya sudah jauh bedanya dengan apa yang pernah ditinggalkan dulu. Ibu bapaknya pun sudah tiada. Lalu menjadi orang yang dikunjungi orang dari barat ke timur pulau-pulau ini yang mengetahui tentang itu, ingin tahu, rasa penasaran, datang ke Bekat Mekah itu untuk menanyakan mana Haji Batu itu. Jadi cerita dari bapaknya Zulkifli itu hanya sampai Tanjung Menangis. Tapi sepulangnya beliau dari Tanah Mekah, baru beliau bercerita tentang awal dia menjeburkan diri itu dengan sampai pengalaman apa yang dia alami di Jazirah Arab sana. Baru dia bercerita. Pertama, orang-orang yang datang ke Haji Batu bertanya, apa sebenarnya yang Bapak alami waktu itu? Baru dia bercerita melalui ayat. Saya pertama menjeburkan diri di situ karena hormat, takut pada ibu bapak saya. Lalu di dalam penglihatan saya itu katanya ada kulit semangka yang luar biasa besarnya. Lalu saya naik ke kulit semangka itu katanya. Tiba-tibalah angin datang melarikan saya dengan kulit semangka itu sampai di tengah semua lautan yang saya tidak tahu di mana daratan lagi saya tidak lihat katanya. Sampailah saya di sebuah pohon. Pohon itu bernama pohon Pojengi namanya. Pojengi namanya. Di atas di pohon itu tiba-tibalah kulit semangka itu berhenti langsung. Saya karena melihat pohon itu, saya melompat dari kulit semangka itu. Yang ada dalam kulit semangka itu ada pasak dan ada palu dari kayu itu. Saya melompat katanya ke akar pohon itu. Saya berpikir di situ saya mengenang ibu bapak saya. Luar biasa. Ketika saya sedang berpikir itu katanya, datang di dalam batin saya ini, bagaimana saya untuk menyelamatkan diri saya. Lalu pasak yang saya bawa ini, saya tancapkan satu-satu di pohon itu. Tancap satu-satu jadi anak tangga saya. Naik sampai ke sana katanya. Akhirnya saya selamat sampai di atas sana. Begitu sampai di atas sana juga saya terperanjat. Ya Allah, apakah ini? Tiba-tiba saya melihat sarang. Di dalam sarang itu banyak sekali tulang belulang merga satwa. Saya berpikir katanya, mungkin ada daratan tempat burung ini mencari mangsanya. Burung-burung raksasa. Sudah malam sekali katanya. Akhirnya saya merayap pelan-pelan masuk ke bawah sayap burung itu. Dari tali jembia keris yang di sandangnya itu kan ada tali namanya kayak stagen itu. Saya buka katanya, saya ikatkan diri saya di atas susuk taji burung itu ya. Begitu besarnya burung, saya mungkin enggak terasa oleh burung itu ada saya di bawah di atas kakinya, di tajinya. Saya ikatkan diri. Saya berpikir kalau saya ikatkan diri saya, bagaimana kalau saya terjun nanti? Saya ikat supaya mudah saya tarik, mudah terbuka. Waktu saya terjun nanti saya bisa bebas. Pasti ada daratan tempat dia cari makan. Begitulah. Pada pagi-pagi buta itu, burung itu menebarkan sayapnya. Saya takut luar biasa. Tapi saya peluk tadi itu sambil jungkuk. Lalu burung itu terbang. Burung itu disebut piobri namanya. Setelah terbang dari kejauhan sana katanya, sayup-sayup mata saya memandang, tiba-tiba itu daratan. Saya tidak tahu daratan mana itu katanya. Akhirnya pada saat sudah dekat kali dengan daratan itu, sampailah saya ke atas daratan itu. Akhirnya burung itu menepukkan sayapnya untuk mengunjam ke tanah, menerjang mangsanya. Tapi mangsanya itu tidak bisa ditangkap juga. Saya lepaskan diri di situ, tinggallah saya di darat itu. Jadi saya di situ katanya seolah-olah saya diantar oleh burung itu ke daratan. Dia berputar-putar terus terbang lagi. Mereka semua yang takut sudah lari. Saya berjalan di terik panas matahari itu luar biasa. Lalu tiba-tiba katanya di tengah terik matahari itu saya diintip oleh sebuah binatang, seekor binatang itu warnanya lurik katanya. Matanya tajam sekali. Nama binatang itu yang saya tahu katanya namanya Prabu Aban. Lalu saya tercium bau saya sudah mulai ambil langkah 1000 cari tempat berlindung katanya. Lalu begitu saya masuk ke tempat berlindung itu di dalam rongga kayu itu dia bersembunyi di sana. Tapi karena bau saya itu
tercium dia datang mendekat. Lalu saya ambil apa namanya itu jembir saya ini, saya pasang siku-siku lah di sana kuda-kuda katanya. Begitu dia mendekat, menjulurkan lehernya, langsung saja saya tancapkan hitam lehernya itu binatang Prababan. Akhirnya segera mati katanya. Begitu sudah saya tahu mati dan saya mau keluar. Lalu saya kuliti, dia ambil kulitnya itu, kulit Prababan itu saya kuliti, saya ambil. Saya berpikir pasti semua marga satwa akan takut pada saya apabila saya bawa kulit ini. Benar, lalu dibuatlah tudungnya jalan terik matahari. Itu. Semua marga satwa tidak ada yang dekat. Dia kelaparan. Ya Allah, di manakah akan aku mendapatkan air? Nah, tibalah di situ dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan sebuah kain yang airnya mengalir air biasa. Barulah dia mandi, apa segala macam. Itu besoknya kali siang tuh, terus dia sholat apa itu. Setelah dia sholat, lepaslah dia di situ. Lapar datang. Tiba-tiba mengalir sungai yang airnya dari susu. Diminum sampai lega, dia menjumpai sebuah kali yang airnya dari madu. Jalan terus pokoknya. Sampailah di suatu tempat gembala kambing yang orang gembala yang dilihat dari atas sana tadi itu tempat. Sampailah dia situ. Dia dengar suara apa? Suara suling lah, suara sulingnya. Terus dia ikuti suara suling itu. Akhirnya dia bilang, diucapkan dari sana tuh, oh lain orangnya, bentuknya, potongan orangnya, posturnya kok lain dengan dirinya. Dia ucapkan assalamualaikum. Gembala itu mengucapkan waalaikumsalam dengan ramah. Dia ditekan-dekati lah. Gapar ini dia memberikan bahasa isyarat. Dengan bahasa isyarat dia berisyarat. Dia ajaklah dia nginap di tempat gembalanya itu, dia jamu, makan sampai kenyang, mandi lain sebagainya, sudah lengkaplah di situ. Pada malam dia minta tidur. Dia tidak mau tidur di tempat tidur tuan rumah, dia minta saya tidur di batu ini aja. Nah, terus dengan tangannya dia tidur di situ sebagai bantalnya. Nah, maka pada saat itu saya mimpi katanya. Mimpi tepat di kebun saya itu turun cahaya. Cahaya di dalam cahaya itu ada sejadah. Di dalam sejadah itu ada cahaya lagi katanya. Yang tulisannya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca. Terus setelah terbangun sadar, diceritakan secara isyarat kepada si pemilik rumah. Kata gembala itu, kamu akan mendapat sesuatu yang sangat mulia dari Allah. Kamu akan menjumpai sebuah tempat yang luar biasa, itu suci dan segala permintaan dikabulkan, segala doa diijabi oleh Allah SWT. Akhirnya dia suruh jalan, jangan sekali-kali kau belok kiri katanya. Terus kamu jalan, apabila ada belokan ke kanan, beloklah ke kanan. Ada timpangan kanan, boleh ke kanan, tapi jangan sekali-kali ke kiri. Lalu dia melihat banyak sekali burung-burung. Mungkin ada air di sini. Lalu dilihat kiri, lihat kanan, banyak sekali burung. Begitu dia lihat ada matahari tapi jauh masih. Ketika burung itu meminum air itu, langsung saja menggelepar. Rasa ke dada saya sejumlah luar biasa datangnya. Begitu saya pegang burung itu, saya lihat dia tidak mati juga, tapi paruhnya ini menjadi batu katanya. Wah, saya lihat burung sana juga paruhnya juga menjadi batu. Lalu mana air ini? Saya coba, luar biasa sejuk. Saya cobalah jari saya ini, saya celupkan ke air itu. Juga saya tersentang begitu katanya. Begitu saya lihat jari saya sudah jadi batu katanya. Nah, itulah akhirnya saya datang ke sana dengan tudung yang tidak pernah saya lepas ini, sudah kering. Sampai di penjaga batas
kota. Sampailah di situ. Katanya, wah ini ada orang yang luar biasa ini. Tangkap orang ini. Kasih tahu kepada raja bahwa ada orang yang punya baju tidak ada orang pakai di dunia ini, biar raja manapun. Bagus bajunya. Dilaporkan ke sana. Kata raja melalui pengawalnya, saya disuruh ke sana katanya. Suruh bawa ke istana. Dibawa ke sana istana, orang bawa. Sampai di sana dia ucapkan assalamualaikum juga. Bahasa isyarat masih kan gitu. Bahasa isyarat. Raja itu mengatakan, apabila kamu mau memberikan bajumu kepada saya, katanya, tinggallah di rumah saya ini berapapun lamanya, dan kamu saya ajarkan dalam agama Islam dengan bahasanya dia sendiri. Dia mengangguk saja. Nah, sudah diganti pakaian-pakaiannya dengan pakaian orang sana. Itu ceritanya beliau. Kemudian karena sudah disekolahkan, diajar ngaji, diajar ilmu dan lain sebagainya, dia dikerjakan di Masjidil Haram. Belum tahu dia pada saat pertama itu desa apa itu. Tahu-tahu itu muka. Sampai di Masjidil Haram itu karena dia di pintu segala macam, kedengaran ada bahasanya dia, bahasa ibunya. Itulah Haji Fahri yang ada di Kerongkeng Empang, Kecamatan Empang, ini daerahnya Ani. Lalu dia bercerita tentang peristiwa itu, katanya. Baru dia sudah datang ke sini. Nah, inilah saya sudah datang ke sini, katanya. Nah, sekarang katanya yang hadir, kami ingin menanyakan nama aslinya Pak Haji, katanya. Nama kecil saya ini Gafar. Nama haji saya, panggillah saya ini Haji Batu, sambil mengajari. Karena tangannya jadi batu itu, makanya dipanggillah dia Haji Batu. Nah, mengapa banyaklah petunjuk agama dan lain sebagainya yang disajikan oleh beliau kepada para pengunjung. Keramatnya luar biasa, ada dia sama dengan tidak ada dia, Haji Batu itu. Nah, akhirnya aku akan mati nanti, katanya, di musim tanam padi, di sore hari. Kalau aku mati, tanamlah aku di dekat pohon mangga itu. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya di pohon mangga itu bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasanya dia di Poknan. Pok itu mangga, nan itu, jadi mangga itu, kita mangga itu. Banyak petua beliau suruh taat beribadah, taat kepada kedua orang tua, silaturahim, saling kunjung mengunjung, katanya dengan sesama. Si diterima oleh banyak orang dari ujung barat ke ujung timur. Sampai sudah beliau ditanam di dekat pohon mangga itu. Nama bukit itu di manakah makamnya Haji Batu itu? Di Poknan. Poknan itu asal usul nama bukit itu menjadi Poknan ini. Jadi lalu karena orang yang berkunjung ke sana beliau sudah tidak ada, sudah lama meninggal dunia. Lalu dia pindah berkunjung ke makamnya. Nah, di masa saya masih kecil itu bersepakatlah tiga desa ini, tiga dusun, satu desa yang disebut dusun Putu ini, yang kedua dusun Melili sana, yang ketiga dusun Bekat itu yang mengambil nama Bekat Loka dulu. Bekat Loka itu Bekat lama artinya, karena kan Bekat baru bukan. Tiga dusun ini semua penduduk dusun satu, sebenarnya dari asalnya satu keluarga. Nah, bersepakat untuk berkunjung ke kuburan sana satu musim saja. Di habis musim tanam kita ke sana semua dengan jajan yang 7 macam itu, 7 rupanya. Yang namanya petikal, yang namanya lepat, yang namanya serapat, yang namanya buras, yang namanya onde-onde atau batarorong, onde-onde. Jadi 7 macam itu. Membawa arti bagi masyarakat sekitar ini bahwa penganan ini dibuat atau dibungkus dengan daunnya pisang dan daunnya kelapa janur dan sebagainya. Semua tali-talinya juga dari kulitnya batang pisang, dari bohong katanya. Pada saat itu menjelaskan atau memberi pemahaman kepada kita bahwa kalau bertani, bertanilah yang benar. Ya, kalau berkebunlah yang benar. Jangan sampai ada tanam jadi nganggur. Itu pengertian kita sekarang ini. Lalu sekarang yang lainnya, Anda di dusun Bekat, saya di dusun ini, ada gap karena gulahnya air barangkali yang kita biasakan orang dulu curi air dari sawat mata-mata curi air. Sekarang kan irigasi teknis.
Kalau kadang-kadang itu bisa saja saling pukul, memukul, bahkan saling parang marah zaman itu. Tapi dengan dilakukan Ponan ini, pesta Ponan di Ponan ini, hilang sama sekali itu. Nah, hilang dendam itu nggak ada lagi. Itu uniknya orang-orang yang ada di desa ini, Bekas ini semuanya. Itu secara sosial. Nah, kalau secara ada apa namanya religiusnya, ya itu tadi banyak petua-petua yang disimpan oleh orang-orang dari dengan tabiatnya keseharian. Ini tidak ada orang dendam. Pemuda biasanya kan kalau datang ke Ponan, lihat kalau nanti saat dia ada orang berpesta Ponan, pematang itu kayak ular jadinya. Orang semua. Coba kita persen di rumah saya perlihatkan foto-fotonya. Di buku karangan saya. Nah itulah Haji Batu. Makanya dari Gapar bernama Haji Batu.